Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Purnama Dakwah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta para sahabat kepada Rasulullah, kagumnya para sahabat kepada Rasulullah ini luar biasa. Sahabat mencintai Rasulullah, nyawa dipertaruhkan, harta dikorbankan, tenaga pun dikorbankan demi tegak agama Allah. Cinta para sahabat kepada Rasulullah ini luar biasa. Maka marilah kita lihat sebuah kisah yang diriwayatkan, sebuah kisah daripada Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman, ia cinta kepada Rasulullah. Ia ingin selalu memandang wajah Rasulullah. Sa'labah bin Abdurrahman, ia masih kanak-kanak. Usianya masih 14-15 tahun. Sa'labah bin Abdurrahman, dia adalah seorang anak yang patuh kepada Rasulullah. Dia cinta luar biasa kepada Rasulullah. Apapun yang Rasulullah perintahkan, dia menjalankan dengan sesuai apa yang Rasulullah inginkan. Sampai-sampai Sa'labah bin Abdurrahman karena cintanya kepada Rasulullah, dia rela tinggalnya di dalam masjid. Masjid tersebut berhadapan dengan rumahnya Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, "Hai Sa'labah bin Abdurrahman, kami heran, kenapa kamu tiap hari tinggalnya di masjid? Apa yang engkau inginkan?" "Wahai para sahabat Rasulullah, aku rela tinggal di masjid semata-mata dikala aku membukakan mata yang indah ini melihat wajahnya Rasulullah SAW. Aku ingin mataku ini yang pertama aku lihat dikala aku buka adalah wajahnya Rasulullah SAW." Sahabat pecinta Purnama Dakwah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah memanggil Sa'labah bin Abdurrahman. Kebiasaannya Sa'labah bin Abdurrahman adalah sering disuruh oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jalannya Sa'labah bin Abdurrahman ini cepat sekali. Untuk apa dia berjalan cepat? Untuk lebih cepat menyelesaikan apapun yang Rasul perintahkan. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah memanggil Sa'labah bin Abdurrahman, Rasulullah memerintahkan kepada Sa'labah bin Abdurrahman untuk menyelesaikan sebuah masalah ke negeri Madinah. Maka Sa'labah bin Abdurrahman berjalan menuju ke negeri Madinah. Apa yang terjadi? Di sela-sela perjalanan Sa'labah bin Abdurrahman ke negeri Madinah, di sela-sela rumahnya orang dahulu ini berbeda. Rumah di zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang rumahnya besar-besar, permanen. Maka kalau zaman dahulu ini berbeda. Dikala Sa'labah bin Abdurrahman berjalan di gang rumah, maka Sa'labah bin Abdurrahman melihat sebuah rumah. Yang rumah tersebut cuman pintunya
tidak terlalu bagus dan istimewa. Maka Sa'labah bin Abdurrahman tidak sengaja dikala angin menerpa yang sangat kencang, angin diterpa luar biasa kencang, maka Sa'labah bin Abdurrahman melihat ke arah pintu tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Pintunya diterpa, dibawa oleh angin, sehingga dikala telah terbuka pintu, Sa'labah bin Abdurrahman melihat seseorang wanita yang sedang mandi. Maka Sa'labah bin Abdurrahman menangis. Apa yang diucapkan oleh Sa'labah bin Abdurrahman? Astaghfirullahaladzim. Sa'labah bin Abdurrahman menangis karena ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sebuah perintah, yang perintah tersebut adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di perjalanan dia telah melihat barang yang haram, sesuatu yang diharamkan, maka ia menangis dan menyesali perbuatan dia tersebut. Hadirin pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, maka Sa'labah bin Abdurrahman setelah ia menyesal yang sangat luar biasa, berbeda dengan kita. Kita di bibir ya astaghfirullah, tapi astaghfirullahaladzim gadang bana kalau kita. Tapi kalau Sa'labah bin Abdurrahman, ia benar-benar takut kepada Allah dan takut melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah melihat sedemikian, padahal ia melihat tidak sengaja, maka ia menyesali dan menangis, dan ia takut kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'labah bin Abdurrahman pun pergi. Dia menangis setiap hari. Ia tidak berhenti menangis, sehingga Rasulullah pada suatu ketika setelah siap salat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Apakah Sa'labah bin Abdurrahman telah kembali?" Maka mereka pun menjawab, "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman belum kembali ya Rasulullah. Dia belum kembali ya Rasulullah." Maka Rasulullah keesokan harinya bertanya kembali kepada seorang sahabat, "Wahai sahabat, apakah kalian telah melihat Sa'labah bin Abdurrahman?" "Tidak ya Rasulullah." Sampai beberapa kali Rasulullah bertanya, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat, "Wahai para sahabat, coba kalian pergi ke negeri Madinah dan cari Sa'labah dan bawa pulanglah Sa'labah bin Abdurrahman." Maka para sahabat berjalan menuju ke negeri Madinah. Sudah ke pelosok negeri Madinah mereka mencarinya, namun Sa'labah bin Abdurrahman tidak mereka temui. Maka mereka kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman tidak kami ketemui ya Rasulullah. Kami sudah capek mencari Sa'labah bin Abdurrahman, tapi Abdurrahman tidak kami temui." Maka ketika itu Rasulullah memohon kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, di manakah Sa'labah bin Abdurrahman. Maka dikala itu datang Jibril berkata kepada Rasulullah yang bahwa Sa'labah adalah di tengah-tengah gunung negeri Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, cobalah kalian berjalan ke tempat, yaitu di antara gunung Madinah dan gunung negeri Mekah." Maka para sahabat berjalan, dan mereka pun terus berjalan mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Maka dikala mereka menaiki gunung, mereka melihat goyang-goyangan, goncangan daripada angin menerpa. Mereka melihat beberapa
sesuatu yang berbeda, daun-daun yang berterpa terbang-terbang, maka mereka pun datang ke tempat tersebut dan melihat, apakah itu Sa'labah bin Abdurrahman? Apakah itu Sa'labah bin Abdurrahman? Bertanya-tanya para sahabat. Ternyata bukan. Ternyata yang mereka lihat itu adalah sekelompok kambing, sekelompok, yaitu kambing yang bersama sedang mencari makan, dan seorang pengembala. Maka mereka datang kepada orang tua tersebut, kepada pengembala. Wahai bapak tua, apakah engkau melihat seorang pemuda yang masih kecil, usianya masih 14 tahun, dia masih kanak-kanak, dan kalau dia berjalan cepat sekali, dan wajahnya berseri-seri, dan ia selalu tersenyum. Maka apa jawab orang tua tersebut? Aku tidak melihat yang apa yang engkau katakan. Yang seperti engkau ceritakan aku tidak lihat. Tapi kalau postur tubuhnya ada seseorang yang aku lihat. Dia berjalannya cepat, namun satu, dia bukan tersenyum, akan tetapi ia menangis. Setiap kali saya melihat dia, dia selalu menangis. Dia selalu meneteskan air matanya. Di mana dia, bapak tua? Kalau kalian ingin bertemu dengan dia, nanti setelah maghrib dia akan turun. Dia di gunung itu. Dia sekarang duduknya di atas gunung. Nanti dia turun ke bawah gunung dan ia akan datang kepadaku, yaitu untuk meminta sedikit susu. Kalau itu memang benar orang yang engkau cari, maka nanti engkau panggil dia. Tapi jangan kalian berdiri di sini. Kalau andai kata kalian berdiri di sini, maka ia tidak akan mau turun. Sehingga para sahabat pun bersembunyi. Dikala ada seorang pemuda yang turun dari gunung, maka sahabat melihat, apakah itu Sa'labah bin Abdurrahman? Apakah itu memang Sa'labah bin Abdurrahman? Sahabat bertanya-tanya. Maka setelah mengambil susu seorang pemuda tersebut dan dia ingin kembali, maka sahabat memanggil, "Hai Sa'labah bin Abdurrahman." Siapa? Siapa itu? Sa'labah bin Abdurrahman bertanya, "Siapakah itu?" "Aku, sahabat Rasulullah, engkau dicari oleh Rasulullah. Rasulullah khawatir kepadamu, kenapa kamu tidak kembali?" Maka Sa'labah bin Abdurrahman pun berlari. Dia berlari ke atas gunung. Dia takut karena ia malu bertemu dengan Rasulullah. "Kalian jangan kemari, kalian pulang." "Aku tidak mau pulang, aku tidak mau bertemu Rasulullah. Rasulullah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu, tapi aku telah melakukan dosa besar. Aku telah melakukan sesuatu yang diharamkan." Maka para sahabat memangku Sa'labah bin Abdurrahman dan membawa pulang Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman di tengah perjalanan sudah mulai lemas. Dia telah sakit luar biasa karena sudah berapa bulan ia tidurnya di mana-mana, makannya tidak teratur. Maka Sa'labah bin Abdurrahman pun jatuh sakit. Maka para sahabat datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman telah kami temui. Tapi sayang ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman sedang sakit parah ya Rasulullah. Maka kami bawa pulang kepada ibunya ya Rasulullah." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa perlu kami ambil Sa'labah bin Abdurrahman untuk kami bawa kepadamu ya Rasulullah?" "Tidak usah," kata Rasulullah, "tidak usah. Aku yang akan datang kepada Sa'labah bin Abdurrahman." Wahai sahabat pecinta bernama dakwah, betapa Rasulullah dikala mencintai umatnya, bukan umat yang datang ke Rasulullah,
Akan tetapi Rasul sendiri yang datang kepada umatnya karena cintanya umat kepada Rasulullah. Rasul juga cinta kepada umatnya. Maka datang Rasulullah kepada Sa'labah bin Abdurrahman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat bahwa Sa'labah bin Abdurrahman telah lemas. Maka diambillah Sa'labah bin Abdurrahman, diletakkanlah di pangkuannya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Sa'labah bin Abdurrahman memindahkan kepalanya. Maka Rasulullah mengambil lagi dan meletakkan lagi di atas pangkuannya. Sa'labah bin Abdurrahman dipindahkan lagi kepalanya. Sehingga Rasul berkata, "Hai Sa'labah, apa yang terjadi Sa'labah? Kenapa engkau seperti ini, hai Sa'labah bin Abdurrahman?" "Ya Rasulullah, aku malu kepadamu ya Rasulullah. Engkau perintahkanku untuk melakukan sesuatu ya Rasulullah. Aku tapi melanggar perintahmu ya Rasulullah." Apa yang terjadi Sa'labah? Apa yang terjadi? Coba engkau ucapkan. "Ya Rasulullah, di tengah perjalanan aku sedang menuju ke negeri Madinah ya Rasulullah. Aku tidak sengaja ya Rasulullah melihat seseorang yang sedang mandi ya Rasulullah." Dia menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menangis. "Maka dari itu ya Rasulullah, aku tidak berani bertemu denganmu ya Rasulullah. Aku tidak berani berjumpa langsung denganmu ya Rasulullah, karena aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah." Wahai sahabat pecinta purnama dakwah, Sa'labah tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, namun ia malu bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi kita sengaja mencari yang haram, tapi tanpa malu untuk kita nanti bertemu tanggung jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, apa permintaanmu, hai Sa'labah?" "Ya Rasulullah, satu yang kupinta ya Rasulullah, semoga Allah mengampuniku ya Rasulullah, dan engkau selalu mencintaiku ya Rasulullah, engkau meridaiku ya Rasulullah." Maka Rasul pun berkata, "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, Allah telah mengampunimu dan aku pun meridaimu ya." Sa'labah bin Abdurrahman didoakan oleh Rasulullah, Allah mengampuni Sa'labah bin Abdurrahman. Maka Sa'labah bin Abdurrahman mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa Sa'labah bin Abdurrahman? Aku merasakan sesuatu ya Rasulullah. Apa yang engkau rasakan?" "Ada seperti semut yang berjalan ya Rasulullah di tubuhku." Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, itu menandakan engkau akan kembali kepada Allah. Maka Rasul pun mengatakan kepada Sa'labah bin Abdurrahman, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Betapa mulianya Sa'labah bin Abdurrahman. Rasulullah yang mengatakan kepada ia langsung. Dan dikala Sa'labah bin Abdurrahman meninggal, Rasul pun ikut memandikan. Rasul pun ikut mengantarkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman, diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pecinta purnama dakwah, maka marilah bersama-sama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah bin Abdurrahman tidak sengaja melihat barang yang haram, tapi ia menyesalnya luar biasa. Padahal telah dikatakan, "An-nadharu ula rizki 'alaika, an-nadharu sani la'natillah 'alaika." Tilik yang pertama, pandang yang pertama itu rezeki bagimu. Tapi tilik yang kedua, laknat Allah menuju kepadamu. Hadirin yang diridai oleh Allah, maka bersama-sama
kita untuk mencintai dan tingkat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.